Halo semuanya, selamat datang di Downet Films. Itu tadi adalah hasil recording pakai S21 Ultra ini. Ini lagi hujan posisinya ya, hujan deres, lumayan deres ya. Nah, kita akan bikin satu buah video klip, judulnya apa, Rey? Running Circle. Oke, sekarang kita akan rekam Rey lagi naik motor sambil nyanyi. Saya gini posisinya, Pak. Bagus sih, ini tadi banget sih, kita tes nih ya. I've been running circles, trying to catch my breath. I've been trying everything I can, but I ain't got nothing left. Nothing left. Di episode kali ini kita akan ngebahas tentang Samsung Galaxy S21 Ultra atau S21 Ultra. Ya, ini adalah handphone yang sekarang jadi daily drive gua. Sangat-sangat enak karena kameranya punya fitur yang segudang dan gue suka banget. Bahkan untuk beberapa hal ini oke banget gitu. Dan di episode kali ini kita akan coba push to the limit dari setiap kamera yang ada di sini, dari setiap lensanya gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, kalau kalian lihat sendiri, kamera ini tuh punya 4 lensa. Yang pertama adalah lensa wide, ya, lensanya wide aja, wide. Lalu yang kedua adalah lensa ultra wide. Nah, lalu yang ketiga adalah lensa tele, dan yang keempat adalah lensa tele. Loh, kenapa lensa tele harus ada 2? Nah, nanti di video ini akan kita bahas juga. Tapi ya sebelumnya kita akan bahas satu-satu ya setiap lensanya. Yuk, langsung aja kita bahas. Yang pertama adalah lensa wide. Nah, limit lensa ini sendiri adalah 108 megapiksel dan juga 8K video recording. Nah, untuk field of view-nya sendiri ini adalah 83 derajat. Nah, sebenarnya 83 derajat itu juga udah lebar juga gitu, bukan yang sempit, makanya disebut dengan lensa wide. Nah, lensa wide di S21 Ultra ini adalah bisa dibilang lensa utama atau lensa terbaik yang ada di kamera ini. Tapi bukan berarti lensa yang lain jelek, cuman emang lensa yang ini tuh overkill banget. Dan juga kalau kita pakai sendiri, memang lensa ini lensa yang paling optimal dalam segala aspeknya. Nah, contohnya dengan menggunakan lensa wide ini, kita bisa dapetin foto 108 megapiksel. Itu gede banget. Kalau kita moto tuh bisa kayak gini. Dan bahkan kalau kita zoom hasilnya, sampai sedalam ini aja, itu nggak pecah. Kenapa bisa bagus banget? Karena satu ya, ada nano binning teknologi di dalam sensornya. Yang kedua adalah karena ini udah ada AI-nya, atau Samsung menyebut ini sebagai scene optimizer. Nah, artinya kalau udah ke-optimize, itu AI-nya juga kerja, kayak nge-pop up warnanya atau ngasih karakter pada objeknya. Setiap gambar dianalisa, lalu dikasih sesuai dengan colornya. Misalnya kita lagi moto langit kayak gini, langitnya akan di pop up karena dia tahu bahwa itu adalah pemandangan. Segala aspek yang mendukung untuk gambar itu lebih tinggi, maka langsung di optimize sama si AI-nya ini. Nah, selanjutnya adalah untuk video recordingnya. Nah, video recordingnya sendiri sebenarnya udah support untuk 8K. Nah, tapi gua sendiri cukup jarang ya menggunakan 8K ya. Kenapa? Karena satu akan makan memori. Kalau misalnya itu nggak penting-penting banget, gue nggak akan shot untuk 8K sih. Kecuali kayak gue pengen, wah momennya dapet, terus gue pengen pause dan screenshot, itu 8K gunanya. Tapi kalau enggak ya kita bisa down sedikit ke 4K. Kenapa? Karena saat kita ke 4K itu optimal banget. Banyak fitur-fitur yang memang jalan di 4K sempurna. Nah, untuk perekaman menggunakan lensa wide-nya ini kayak kita lagi setara pakai lensa dengan 22 mm. Yang f-nya di sini 1,8. Yang artinya kalau misalnya kalian pengen gambar dengan low light gitu ya, kalian pengen ngambil di low light, ini cukup optimal, cukup bagus. Dan kalau misalnya kalian mau nge-shoot malam, ini optimal banget karena f-nya 1,8 yang bisa nangkep cahaya dengan baik. Dan juga kalau misalnya kita ngambil gambar yang medium kayak gini, kita bisa dapat ketajaman warna yang oke. Karena dari sensornya sendiri, ini sensor yang cukup besar untuk smartphone. Nah, di S21 Ultra ini juga sebenarnya ada fitur yang namanya Super Steady. Nah, Super Steady ini benefitnya adalah kalian bisa ngambil gambar dengan sangat-sangat stabil. Nah, tapi kehadiran dari Super Steady ini masih ada di Full HD aja.
Untuk 4K saat ini belum bisa untuk super steady-nya, tapi kayaknya kedepannya bakalan diupdate deh supaya bisa di 4K. Nah, meskipun saat kita ngerekam 4K ini nggak bisa super steady, tapi sebenarnya dari lensanya sendiri udah ada stabilizernya yang disebut dengan OIS. Nah, yang kedua adalah lensa ultra wide. Di sini limit dari lensanya sendiri adalah 12 megapiksel dan 8K video recording. Field of view-nya gede banget, yaitu 120 derajat. Nah, jelas banget, lensa ultra wide ini disukai karena dia ya ultra wide, 120 derajat ya. Jadi kalau misalnya kita lagi pengen moto gitu ya, kita bisa bener-bener dapetin gambar yang wide banget. Nah, lensa ultra wide ini cocok banget kalau kalian lagi moto pemandangan atau kalau misalnya lagi nge-shoot video untuk ngambil stabil shot. Nah, kita mulai dulu dari fotonya. Nah, ini adalah hasil dari maksimalnya ya, 12 megapiksel. Dan hasil foto ini sendiri meskipun wide, ya maksudnya kan kalau ngambil gambar yang wide banget kan pasti detailnya berkurang. Tapi di sini enggak, detailnya cukup tajam. Jadi untuk ngambil gambar yang ultra wide ya, yang wide banget, ini masih sangat tajam. Dibantu juga dengan AI-nya yang mengoptimalisasi, kayak misalnya tahu itu langit, terus tahu itu pohon. Jadi pengaturan warnanya juga diaturin banget sama AI, sehingga mendapatkan hasil yang oke. Nah, lalu selanjutnya adalah untuk video. Gue sukanya kalau lagi ngambil pakai ultra wide ini bisa bener-bener ngambil yang sangat luas. Maksudnya kita bisa cover area yang luas banget. Kayak misalnya area seluas ini aja masih didapat. Yang harusnya kalau kita pakai lensa wide cuma dapat segini. Tapi kalau kita pakai ultra wide jadi dapat segini. Ini gokil banget menurut gue. Nah, gimana dengan lensa wide ini? Nah, sebenarnya kalau lensa wide ini karena satu lensa handphone, tanggung jawabnya untuk wide banget, kepadatannya kadang-kadang nggak terasa. Tapi ya berkat resolusi yang tinggi, kayak misalnya 8K, 4K, itu bisa neken kualitasnya sampai bener-bener kerasa pakai lensa wide DSLR. Nah, kalau dari lensa ultra wide-nya sendiri, itu gue suka karena ya ini bisa multifungsi, bisa dipakai kalau kita butuh dan kalian nggak perlu mundur-mundur. Dan juga kalau misalnya kalian butuh buat cover area yang luas, ini capable banget. Oke, langsung aja kita lompat ke lensa yang ketiga dan keempat, yaitu lensa tele. Mungkin kalian bingung ya, kenapa lensa telenya ada dua? Nih gue kasih ilustrasi sedikit aja. Kalau misalnya kita pakai kamera mirrorless atau DSLR, itu kalau misalnya kita ngambil gambar, terus jaraknya cuma butuh misalnya 10 meter, itu kita nggak bisa samain sama lensa yang harusnya dipakai untuk 100 meter. Kenapa? Ya karena kalau misalnya 10 meter, itu baru kelihatan hidungnya doang. Ya, jadi makanya ada mekanismenya si lensa tele gitu ya. Misalnya 70-200. Tapi itu pun, kalau misalnya 70-200, sejauh ini yang ada di lensa tele, selalu panjang banget lensanya. That's why kayaknya Samsung dalam hal ini ngecoba nge-imitate ya lensa 70-200. Nah, tapi dengan rumusnya Samsung juga, yaitu di sini dipasang 72-240. Nah, benefitnya 240 ya artinya lebih bisa jauh daripada 200 doang. Nah, kalau limitnya sendiri ya kita ngomong sambil jalan aja ya. Karena sebenarnya lensa tele untuk smartphone ini agak tricky sistem yang ada di dalamnya. Samsung sendiri kayak harus bikin mekanismenya itu ya kayak prisma ke samping gitu ya, sedangkan harusnya kan lurus gitu. Tapi itu keren banget sih, karena dengan begitu kita bisa mendapatkan gambar dengan kualitas yang tetap bagus dan juga tetap punya opsi untuk mau 70 atau mau 200. Nah, di antara itu Samsung baru menggunakan yang bukan optikal tapi image-nya yang di zoom gitu ya. Tapi kalau di dua lensa ini aja itu menggunakan lensa, bener-bener lensa. Dan dari hasil yang kalian lihat ini adalah hasil dari lensa telenya. Kenapa gue menggunakan lensa tele untuk nge-shoot ini? Karena sebenarnya lensa tele itu bagus di depth-nya. Gue bisa mengambil gambar dengan bokeh yang bagus. Ya seolah-olah gue di sini lagi ngimitasi lensa 80 mili. Nah, jadi kalian ngerti ya kenapa dia harus pakai dua lensa tele, kenapa ada yang 72 mili, kenapa ada yang 240. Supaya memang bener-bener spesifik gitu untuk jauh banget atau jauh aja. Nah, di sini gue juga tes kalau misalnya ada tulisan yang nggak kelihatan di mata, apakah bisa ditolong dengan lensa ini? Nah, ini adalah tulisan dari sebuah benda. Nggak kelihatan sama sekali kan di lensa utama, bahkan di mata gue pun nggak kelihatan. Tapi kalau gue zoom, kelihatan.
dibantu dengan AI-nya, jadi gambarnya jadi ke konstruksi ulang gitu. Dan itu bisa bener-bener ngebantu untuk ngelihat jauh, untuk motret tulisan dari jauh. Nah sebenarnya kalau untuk lensa tele sendiri itu bukan favorit gua, tapi dari kamera ini sendiri gua bisa memanfaatkan untuk kesukaan gua. Shot dengan depth of field yang bagus, yang shallow gitu. Nah pada saat pertama kali gua megang HP ini, itu yang gua kagetin adalah kameranya. Kenapa? Karena semuanya bisa rekam 8K. Ya maksudnya dari keseluruhan gitu ya. Tiba-tiba, bisa rekam 8K semua. Kan tadinya cuma lensa mainnya doang gitu. Nah sekarang bisa semuanya. Yang artinya di sini kemungkinan ya Samsung mau bilang nih, kita bisa rekam 8K gitu. Rekam 8K itu bukan tugas yang ringan. Butuh prosesor yang kencang banget. Ya Exynos 2100. Nah, Exynos 2100 ini diklaim 10% lebih kencang dari generasi sebelumnya dan juga 20% lebih hemat. Makanya, dengan Exynos 2100 ini mereka bisa ngelakuin banyak hal. Bahkan ada satu fitur yang namanya Director's View, yang artinya kita bisa pilih atau lihat dari semua kamera dan pilih sesuai mau kita, mau pakai lensa yang mana. Gila kan, mereka berarti dalam satu waktu bisa nge-render sebanyak itu. Dan berkat Exynos 2100 ini capable juga untuk editing di KineMaster 4K, bisa 4K, bisa Full HD. Dan juga untuk software produktivitas lain ini udah enak banget. Gue udah cobain Microsoft Word, software-software lain yang berhubungan dengan produktivitas, itu banyak di sini. Dan lancar-lancar aja. Nah selain itu juga kalau misalnya kalian pakai untuk produktivitas, ini layarnya cukup nyaman ya. Maksudnya wah enak banget nih dengan layar 6,8 inch. Ini lumayan luas. Lalu juga resolusinya juga tinggi. Lalu juga refresh rate-nya ada yang 120 Hz yang bikin mata kita tersipu gitu ya ngelihatnya ya. Dan juga kalau misalnya kalian pakai untuk entertainment ini juga enak. Tapi itu bukan fokus kita hari ini. Fokus kita kameranya. Cuman kamera yang bagus tanpa layar yang bagus itu juga hasilnya kurang memuaskan. Nah makanya di sini layar ini berperan penting juga membantu untuk ngeliat apa yang sedang kita shoot, dan layarnya ini sangat-sangat enak. Oke guys, itu dia untuk S21 Ultra ini. Gue sendiri merasa puas dengan kameranya. Nah tentunya dengan lensa yang segini banyak, kamera yang segini bagus, kalian juga harus pintar-pintar dalam mengoperasikannya gitu, dalam memanfaatkan misalnya lighting natural yang ada di sekitar kita atau lighting-lighting yang bisa kita set gitu supaya hasilnya juga jauh lebih optimal lagi. Nah mudah-mudahan ini memberikan informasi buat teman-teman yang pengen beli smartphone S21 Ultra ini atau sekedar pengen tahu aja apa sih spek yang ada di S21 Ultra ini. Oke guys, itu aja dari gua. Thank you for watching and always out of the box.